Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan, hiduplah seorang anak bernama Aisyah. Usianya baru 6 tahun, namun matanya memancarkan kelebihan kebijaksanaan yang tak terduga bagi anak seusianya. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan senyum di wajahnya, meski tak ada yang bisa membantunya untuk melewati hari-hari yang penuh tantangan. Ibu dan ayahnya sudah lama pergi meninggalkannya, entah kemana. Satu-satunya orang yang masih menemaninya adalah neneknya, yang sudah tua dan lemah. Nenek Aisyah tidak mampu lagi bekerja keras seperti dulu. Namun, dengan penuh kasih sayang, ia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan Aisyah. Rumah mereka yang sangat sederhana dan hampir roboh itu hanya terdiri dari sebuah kamar tidur yang penuh dengan kenangan lama. Ada sebuah meja kayu tua yang neneknya buat sendiri, tempat Aisyah belajar dan menggambar dengan pensil yang hampir habis. Meski sering merasa lapar, Aisyah selalu terlihat ceria, bahkan ketika hujan turun dan air mulai merembes masuk ke dalam rumah, membuat mereka kedinginan. Suatu hari, setelah pulang dari sekolah, Aisyah melihat neneknya duduk di kursi goyang tua mereka. Wajah nenek tampak sangat lelah, namun ia masih tersenyum padanya, seperti biasa. Aisyah berjalan mendekat dan duduk di pangkuannya. "Nek, kenapa wajahmu begitu?" tanya Aisyah dengan lembut. Neneknya menghela napas panjang, lalu menjawab, "Nenek hanya sedikit lelah, sayang. Tapi kamu jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kamu tetap semangat belajar dan bermain." Aisyah hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Ia sering melihat neneknya berusaha keras hanya untuk menghidupi mereka berdua. Namun, Aisyah tahu bahwa neneknya tidak bisa terus kuat seperti ini. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi ia hanya seorang anak kecil yang belum mengerti banyak hal. Ia masih berusaha membuka mata hatinya, meski segala hal di sekitarnya terasa begitu berat dan mengharuskannya berjuang lebih keras. Namun, Aisyah belum tahu bahwa tak lama lagi hidupnya akan diuji dengan lebih keras lagi. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Aisyah semakin merasakan beratnya hidup. Neneknya semakin sering terbaring lemah di tempat tidur, tubuh renta itu semakin rapuh, dan matanya yang dulu penuh semangat kini tampak lesu. Setiap kali Aisyah pulang dari sekolah, ia akan menemukan neneknya terkulai lemah, napasnya terengah-engah, seolah berjuang untuk tetap hidup. Namun, nenek tetap berusaha tersenyum ketika Aisyah datang. Satu pagi yang cerah, Aisyah mendapati neneknya tidak terbangun seperti biasa. Ketika ia mengguncang tubuh neneknya, tak ada respons. Tangannya yang kecil meraba wajah nenek, yang terasa dingin. Hati Aisyah berdebar-debar. Ia berlari keluar rumah, berteriak-teriak memanggil tetangga, tapi tak ada yang mendengarnya. Desa itu sepi, dan semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aisyah akhirnya berlari ke rumah Pak Kades, berharap ada yang bisa membantu. Tapi Pak Kades hanya berkata dengan suara pelan, "Aisyah, kamu harus sabar. Nenek sudah tua, mungkin inilah waktunya." Tanpa berkata lebih lanjut, Pak Kades pergi meninggalkannya, meninggalkan Aisyah dalam kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Setelah beberapa hari, neneknya dibawa pergi oleh penduduk desa untuk dikuburkan. Aisyah merasa kehilangan yang sangat mendalam, lebih dari apapun yang pernah ia rasakan. Dunia yang tadinya terasa begitu terang dengan senyum nenek, kini mendung dan gelap. Ia hanya bisa menatap tanah kuburan yang baru saja ditutup rapat, sementara air matanya jatuh tanpa henti. Namun, di balik kesedihan yang melanda, Aisyah merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk bangkit. Ia tahu bahwa hidup harus diteruskan, meskipun dunia terasa sangat sunyi dan sepi tanpa nenek di sisinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Aisyah kembali ke rumah yang kini terasa kosong dan jauh lebih sunyi. Namun, ia tak tahu, saat itu juga hidupnya akan semakin diuji dengan cobaan yang lebih berat, lebih menyakitkan. Aisyah harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk sebuah harapan yang akan membuka mata hatinya, sebuah harapan yang tak pernah ia duga sebelumnya.
Setelah neneknya meninggal, Aisyah terpaksa hidup sendirian di rumah yang semakin rapuh itu. Hari-hari terasa semakin berat dan sepi. Meskipun usianya masih sangat muda, Aisyah merasa dunia ini begitu besar dan berat untuk dipikul sendirian. Tidak ada lagi yang menghiburnya. Tidak ada lagi yang memberinya semangat. Satu-satunya teman yang bisa ia ajak berbicara adalah angin yang berdesir di antara pepohonan dan suara hujan yang jatuh ke atap rumah. Namun, di suatu malam yang gelap, sebuah ketukan di pintu rumahnya mengagetkan Aisyah. Ia membuka pintu dan melihat seorang pria tua yang belum pernah ia kenal. Wajahnya tampak lelah, dan matanya penuh dengan rasa cemas. "Maaf, Nak, apakah ini rumah Aisyah?" tanya pria itu dengan suara parau. Aisyah mengangguk pelan. "Ya, ini rumah saya. Ada apa, Pak?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai seorang saudara jauh dari neneknya. Ia menjelaskan bahwa nenek Aisyah pernah menulis surat yang menyebutkan bahwa Aisyah akan menjadi penerus warisan keluarga mereka. Surat itu berisi pesan tentang sebuah harta peninggalan yang tersembunyi, yang bisa memberi Aisyah masa depan yang lebih baik. Namun, ada satu syarat. Aisyah harus pergi ke kota besar untuk menemui seseorang yang dapat membantunya menemukan harta tersebut. Aisyah merasa bingung dan cemas. Ia hanya seorang anak kecil, tidak tahu apa yang harus dilakukan, apalagi pergi ke kota yang belum pernah ia kenal. Tetapi pria itu meyakinkan Aisyah bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk merubah nasibnya. "Jangan biarkan kesempatan ini hilang. Nak, kamu harus buka mata hatimu. Nenekmu selalu mengatakan bahwa kamu akan mampu melangkah jauh. Ini adalah jalan yang harus kamu ambil," ujar pria itu dengan lembut, namun penuh keyakinan. Aisyah memandang wajah pria itu, mencari kepastian. Rasanya hatinya bertanya-tanya apakah benar ini yang dimaksudkan oleh neneknya. Meski ketakutan dan kebingungannya sangat besar, ada secercah harapan yang muncul dalam dirinya. Mungkin ini adalah jalan yang bisa mengubah segalanya. Ia harus pergi. Ia harus berani. Esok paginya, Aisyah mengemas barang-barangnya yang sedikit, sebuah tas kain yang berisi pakaian usang dan sebotol air. Ia menatap rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kasih sayang, kini hanya meninggalkan kenangan pahit. Dengan langkah ragu namun mantap, Aisyah meninggalkan desa yang sudah begitu lama menjadi rumahnya. Perjalanan panjang menuju kota besar itu penuh dengan tantangan. Aisyah harus berjalan kaki di jalanan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, melewati ladang, hutan, dan sungai. Tapi dalam setiap langkahnya, hatinya semakin keras dan tekadnya semakin kuat. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan harta benda, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri. Sebuah perjalanan untuk membuka mata hatinya, menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, Aisyah tidak tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai, dan cobaan yang lebih berat akan datang menghampiri. Aisyah akhirnya tiba di kota besar setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh kesulitan. Kota yang megah dan ramai ini membuatnya merasa sangat kecil dan tak berarti. Berbagai suara riuh mengelilinginya, suara kendaraan yang melaju cepat, dan orang-orang yang berlalu lalang seolah tak peduli dengan keberadaannya. Aisyah, dengan pakaian sederhana dan wajah yang penuh keteguhan, berkeliling mencari orang yang disebutkan dalam surat neneknya, seorang pria yang dapat membantunya menemukan harta yang dijanjikan. Namun, pencarian itu tidaklah mudah. Aisyah bertanya pada setiap orang yang ditemui, tapi kebanyakan hanya meliriknya dengan tatapan aneh atau pura-pura tidak mendengarnya. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah mulai merasa putus asa. Ia tidur di bawah jembatan, makan apa saja yang bisa didapatkan dari sisa makanan yang dibuang orang. Meski tubuhnya lelah dan penuh kotoran, hatinya tetap tegar. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk bertahan, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu sore, saat ia duduk di sebuah sudut jalan, seorang wanita muda berhenti di depannya. Wanita itu melihat Aisyah dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nak?" tanya wanita itu dengan lembut. Aisyah mengangkat wajahnya yang penuh keringat dan debu, mencoba untuk tersenyum meski hatinya terasa sangat rapuh. "Saya mencari seseorang. Seorang pria yang bisa membantu saya menemukan sesuatu yang penting. Saya harus menemukannya."
Wanita itu merenung sejenak sebelum berkata, "Kamu mencari harta, ya? Tapi tahukah kamu, Nak, bahwa harta sejati tidak selalu berupa emas atau uang?" Aisyah menatap wanita itu bingung, tidak mengerti apa maksudnya. Wanita itu melanjutkan, "Kadang, harta sejati itu adalah pelajaran yang kita dapatkan sepanjang perjalanan hidup. Apa yang kamu cari, mungkin bukanlah harta yang ada di dalam tanah atau di suatu tempat. Mungkin, itu adalah kekuatan dalam dirimu untuk menghadapi dunia ini, kekuatan untuk terus berjalan meski tak ada yang mendukungmu." Aisyah terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah mencari sesuatu di luar dirinya, tanpa melihat kekuatan yang telah Tuhan beri dalam hatinya. Wanita itu tersenyum lembut. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Harta yang kamu cari, mungkin sudah ada di dalam dirimu selama ini. Kamu hanya perlu membuka mata hatimu untuk melihatnya." Aisyah terdiam lama, merenungkan kata-kata itu. Ia merasa seolah dunia seketika berubah. Ia tahu bahwa perjalanan yang telah ia tempuh sejauh ini bukanlah tentang menemukan harta benda. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kekuatan dalam dirinya, kekuatan untuk bertahan dan mencintai diri sendiri, meskipun hidup tidak selalu adil. Saat ia bangkit dan melangkah pergi, Aisyah merasa ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul mulai terlepas. Ia kini tahu bahwa harta sejati bukanlah sesuatu yang bisa digali atau dibeli. Harta sejati ada dalam hati, dalam keberanian untuk terus melangkah meskipun jalan terasa gelap, dalam kekuatan untuk berdiri meski dunia seolah menekan. Aisyah menatap langit sore yang perlahan berubah menjadi malam. Air mata jatuh, namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang tiba-tiba datang menyentuh hatinya. Ia membuka mata hatinya, dan dunia yang dulu tampak begitu gelap, kini mulai terlihat penuh dengan kemungkinan.